Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk dalam pembelajaran 5, muatan IPS dan SBDP. Muatan IPS, usaha pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang diperoleh dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia dan makhluk hidup lainnya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang tersedia di alam. Manusia mengkonsumsi makanan yang dihasilkan dari tumbuhan dan hewan. Manusia juga membutuhkan bahan bakar untuk kendaraan yang dihasilkan dari pertambangan minyak bumi. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah setiap sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus karena dapat diperbarui atau diciptakan kembali. Contoh, sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus karena keberadaannya terbatas dan tidak dapat diciptakan kembali. Contohnya adalah barang tambang seperti emas, perak, tembaga, serta minyak bumi. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kota dan desa berbeda. Pada daerah perkotaan, sumber daya alam diolah secara modern. Hal ini berbeda dengan daerah pedesaan yang masih tradisional. Selain itu, kebutuhan sumber daya alam di perkotaan lebih besar dibandingkan di pedesaan. Meskipun demikian, sumber daya alam yang dimanfaatkan tersebut sama-sama digunakan. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu pohon, air. Kemudian ini ada hewan ya, ayam. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, misalnya di sini ada emas, batu bara, besi. Sumber daya alam yang kita miliki harus dijaga kelestariannya. Jika sumber daya alam tersebut rusak atau bahkan habis, akan menyebabkan kerugian yang besar bagi manusia. Oleh karena itu, kita harus melestarikan sumber daya alam sebagai perwujudan dari pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam tersebut. Melestarikan sumber daya alam merupakan kewajiban semua orang. Kita harus melakukan usaha-usaha untuk melestarikan sumber daya alam. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam yang pertama, penghematan bahan bakar minyak dan listrik. 2. Memanfaatkan energi lainnya sebagai pengganti minyak bumi dan batu bara, contohnya penggunaan energi matahari, energi air, dan energi angin. Nah, di sini ada gambar pemanfaatan energi air sebagai pembangkit listrik. Kemudian, usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam yang ketiga adalah melakukan daur ulang terhadap barang bekas. 4. Penanaman kembali pada hutan yang gundul. 5. Tidak menebang secara sembarangan atau melakukan tebang pilih. Tebang pilih artinya penebangan secara selektif atau terpilih bagi pohon-pohon yang memenuhi persyaratan untuk ditebang. Pohon yang ditebang adalah pohon yang sudah tua, setelah menebang harus ditanami kembali. 6. Tidak berburu hewan di hutan secara liar, terutama yang dilindungi undang-undang. 7. Menangkap ikan menggunakan kail, tidak menggunakan pukat harimau atau cantrang karena dapat merusak lingkungan bawah air. 8. Tidak membuang sampah di sungai dan aliran air lainnya. 9. Tidak menambang pasir secara sembarangan. Penggalian pasir secara sembarangan dapat berakibat pada terjadinya erosi dan longsor. Contoh perilaku manusia dan pengaruh negatifnya terhadap lingkungan. Nah, perilakunya menangkap ikan dengan pukat harimau atau cantrang. Akibat yang ditimbulkan merusak terumbu karang dan membuat keruh air laut sehingga ikan-ikan akan mati dan punah. Perilaku membuang sampah di saluran air, akibat yang ditimbulkan aliran air tidak lancar dan menyebabkan banjir. Perilaku menebang hutan secara liar, akibat yang ditimbulkan yaitu hewan-hewan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Perilaku perburuan hewan secara liar, akibat yang ditimbulkan menyebabkan hewan menjadi langka bahkan punah. Perilaku boros bahan bakar, akibat yang ditimbulkan adalah menyebabkan persediaan minyak bumi makin berkurang dan cepat habis. Selanjutnya, muatan SBDP menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan sebuah lagu. Ada lagu yang memiliki tempo cepat, sedang, atau lambat. Contohnya pada lagu Lihat Kebunku. Lagu ini memiliki tempo andante atau sedang. Lagu Lihat Kebunku menggambarkan keindahan alam.
Lagu ini juga mengajarkan pentingnya melestarikan lingkungan alam yang ada di sekitar.